Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Kasus itu kini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun siapa pelakunya, bagaimana modusnya, dan berapa jumlah uang suapnya yang sudah ada di tangan penyidik. Itulah yang akan kita bahas di dalam editorial Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa, Kamis 4 Maret 2021 dengan tema pengkhianat di Ditjen Pajak bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 0215539900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Sehat, tapi ini berita yang tidak begitu nyaman ya, nanti akan kita bahas. Baik, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian di Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini terkait dengan pandemi COVID, Bang Usman. Ya. Indonesia terus berperbaiki penanganan pandemi. Ini kalau kita melihat foto di atasnya menyedihkan juga. Ya. Pemakaman khusus COVID-19 di TPU Bambu Apus penuh katanya. Bersatu melawan COVID, memperbaiki penanganan pandemi itu seperti apa, Bang? Ya, kalau kita lihat foto pemakaman ini sebetulnya di tubuh berita disampaikan bahwa tingkat kematian akibat COVID di Indonesia memang tinggi ya, lebih tinggi dari rata-rata dunia. Kalau Indonesia itu 2,71, dunia itu 2,2%. Jadi selisih 0,5%. Oke. Karena itu ya kita harus memperbaiki ya penanganan pandemi, tetapi memang tingkat kesembuhan kita itu lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Kita 85, dunia sekitar 78. Dan kasus aktifnya juga kita sekarang lebih kecil daripada rata-rata dunia, 11, sekian, dunia itu sekitar 14, sekian ya. 19 bahkan 19,05. Iya. Jadi kalau kita melihat ini, apa persisnya yang harus ditangani, Bang? Apakah kedisiplinan untuk menerapkan protokol atau penanganan setelah pasien terkena begitu? Iya, saya kira kalau di berita ini kita mewawancari juga epidemiolog dari Griffith University ya, memang tidak ada jalan lain untuk memperbaiki itu adalah dengan menjaga protokol kesehatan. Kalau memang ada kasus begitu kan, baru kita tangani dengan baik. Tetapi pencegahan dulu lebih penting. Apalagi ada varian baru ya, sudah ada apa itu B117 di Karawang, itu TKI kita ya. Oke. Kita harapkan walaupun sudah mulai ada vaksinasi, jangan membuat kita kemudian jadi lengah. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1, pemirsa, terkait dengan investasi miras, minuman keras. Pemerintah buktikan tidak alergi kritik. Nah ini kan kemarin sempat jadi perbincangan, Bang. Iya. Pertanyaannya adalah begini, sebetulnya kenapa itu muncul sejak pertama kalinya? Perpresnya? Usulan itu ya? Usulan itu ya memang itu kan juga ada usulan dari daerah sebetulnya ya, daerah karena ada kearifan-kearifan lokal istilahnya, ada tradisi, ada minuman tradisional beralkohol di 4 provinsi itu. Ya. Memang Papua menolak karena Papua punya perda. Ya, perda yang menolak minuman keras, tetapi kalau itu perpres itu misalnya diundangkan, berarti yang bertentangan sebetulnya perdanya kan begitu, karena nggak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dari sisi hierarki hukum. Nah itu ya muncul memang sebetulnya bukan hal baru ya. Perpres ini kan memperbaiki Perpres 2013 ya, dan ini lebih sifatnya mengendalikan justru pada dasarnya, karena kita lihat minuman-minuman tradisional beralkohol itu yang kita sering mendengar ada orang meninggal karena meminum gitu, oplosan begitu, itu kan perlu dikendalikan. Ya, perlu dikendalikan, tetapi dikendalikan yang bisa katakanlah menghasilkan produktif begitu ya, produktif. Nah karena itu masuk di dalam perpres investasi sebetulnya seperti itu. Tapi cuma orang kemudian menyebutnya perpres miras atau perpres minol begitu. Bukan itu investasi sebetulnya. Tapi ya oke, karena ada
masukan, ada kritik dari masyarakat, kemudian Presiden mencabut Perpres itu. Itu artinya Presiden mendengarkan kritik. Baik. Karena demokrasi itu adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya, kira-kira seperti itu. Oke, kita nanti ikuti perkembangan selanjutnya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini berita terkait dengan penanganan bencana. Ya. Ini besar sekali tulisannya nih, ego sektoral hambat penanganan bencana. Ya. Sektor mana nih yang egois ini, Bang? Ya, ini disampaikan Pak Jokowi, Presiden kemarin ketika membuka Rakornas penanggulangan bencana. Ya. Ya, memang kalau kita lihat itu di lapangan masih ada ego sektoral, misalnya antara pemerintah daerah, begitu kan, dengan BNPB atau BNPB di daerah misalnya, itu masih terjadi, dan Presiden menginginkan tidak ada ego sektoral lagi, dan Kepala BNPB Pak Doni Munardo itu kan punya konsep pentahelix sebetulnya ya, bagus ini kerjasama mengintegrasikan seluruh semua unsur stakeholder supaya ya penanganannya tidak ego sektoral. Nah ini mudah-mudahan ke depan semakin baik penanggulangan bencana kita. Iya, jangan kemudian konon katanya beberapa sektor itu mengejar KPI-nya ya, bagaimana dinilai bekerja apa tidak, betul, begitu Bang? Betul, ya. Semoga tidak seperti itu. Kita langsung ke editorial, ini berita tidak menyenangkan sebetulnya pemirsa, karena diduga ada oknum di Direktorat Jenderal Pajak, pengkhianat di Ditjen Pajak. Beberapa teman bilang begini, Bang Usman, ini berarti sistemnya masih buruk. Bagaimana, Bang? Ya, kalau kita lihat rentang waktunya itu kan sudah semakin jarang ya. Kalau kita lihat Gayus ya, Gayus Tambunan itu pada tahun 2011-2013, kemudian ada Bahasim. Nah terakhir itu kan 2016 kalau di Dirjen Handang ya, Handang Soekarno, walaupun ada kasus lagi di Bea Cukai. Nah ini sebetulnya kan sudah baik pada dasarnya, tetapi ya namanya orang yang greedy, yang serakah, dia selalu berusaha mencari celah begitu ya. Kadang-kadang kita sering ada ungkapan, ya kadang-kadang maling itu lebih pintar dari polisi begitu. Maling selalu selangkah lebih cepat dari polisi. Selangkah lebih cepat karena dia belajar modusnya, bagaimana polisi mengawasi, bagaimana polisi menangkap misalnya, dia belajar dari situ. Jadi dia mencari cara atau modus baru supaya tidak ketahuan lah di awalnya begitu. Tapi kita juga berharap tentunya ya jangan sampai ada lagi ya Bang ya. Tapi kita nanti akan bahas itu, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 4 Maret 2021, pengkhianat di Ditjen Pajak. Pengkhianat di Ditjen Pajak. Kasus korupsi kembali terungkap di Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Kasus itu sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun siapa pelakunya, bagaimana modusnya, dan berapa jumlah uang suapnya sudah berada di tangan penyidik. Adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang memberikan kisi-kisi perkara korupsi di sektor pajak itu. Menurutnya, KPK telah menaikkan surat perintah penyidikan dan sudah mengantongi nama pelakunya. Bukti-bukti yang didapat pun sangat kuat dan tinggal menetapkan tersangka. Kasus tersebut jelas Marwata melibatkan pejabat di Ditjen Pajak. Soal modus sama seperti yang sudah-sudah, yakni mengakali agar wajib pajak membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya. Tentu saja ia tidak gratis. Ada imbalan atas perbuatan lancung itu dengan nominal mencapai puluhan miliar rupiah. Adanya kasus korupsi di Ditjen Pajak dibenarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam jumpa pers secara virtual kemarin, dia mengakui ada pegawainya yang terlibat suap menyuap dengan wajib pajak. Laporan soal adanya patkulipat itu terjadi pada awal 2020. Lantas ditindaklanjuti oleh Unit Kepatuhan Internal Kemenkyu dan KPK. Terungkapnya praktik suap di Ditjen Pajak adalah kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya ialah lagi-lagi KPK unjuk kepiawaian sebagai ujung tombak tajam dan memberangus korupsi. Prestasi ini jelas bukan kaleng-kaleng, apalagi diperlihatkan tak berselang lama dari pengungkapan kasus-kasus besar lainnya. Sebelum di Ditjen Pajak, KPK membongkar kasus korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan kala itu, Edi Prabowo.
dan Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Terkini, KPK menjadikan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai pesakitan. Keberhasilan KPK mengungkap kasus suap di Ditjen Pajak adalah pencapaian besar. Sekali lagi, kita patut menyampaikan apresiasi atas kegigihan mereka yang tiada henti untuk menindak para pelaku korupsi. Terungkapnya praktik suap di Ditjen Pajak juga merupakan kabar buruk. Buruk karena sudah sekian lama tak terdengar adanya korupsi di lembaga pemungut dan pengumpul pajak sebagai sumber utama penerimaan negara itu. Terakhir, pejabat pajak yang ditangkap karena terlibat suap ialah Handang Soekarno pada 2016. Benar bahwa tak adanya pegawai yang ditangkap karena korupsi dalam kurun lama bukan berarti Ditjen Pajak benar-benar telah bersih. Namun tak bisa dimungkiri pula bahwa Ditjen Pajak sudah lebih bersih berkat beragam perbaikan, termasuk kebijakan remunerasi. Oleh karena itu, masih adanya pejabat pajak yang kembali terlibat suap amat kita sesalkan. Jika waras, pegawai pajak tak akan korupsi karena negara telah memberikan mereka penghasilan yang lebih dari cukup. Jika tak serakah, pegawai pajak tak akan melakukan rasuah karena pendapatan resmi mereka cukup berlimpah. Pegawai pajak adalah aparatur sipil negara yang mendapat tunjangan terbesar ketimbang instansi pemerintahan lainnya. Guna membentengi aparat pajak dari godaan, negara rela menggelontorkan uang rakyat agar mereka hidup berkecukupan. Untuk tunjangan kinerja yang diatur Perpres nomor 37 tahun 2015 misalnya, level paling rendah bisa mendapatkan 5,3 juta rupiah dan level tertinggi dapat mengantongi 117 juta rupiah. Namun, ternyata kerakusan lebih berkuasa dan masih saja ada pegawai pajak yang menghambakan diri padanya. Wangi uang miliaran rupiah membuat mereka mabuk sehingga hati dan nuraninya pun tertutup. Meski begitu, bukan berarti segala upaya yang dilakukan negara untuk membuat jajaran pajak lebih tahan dari iming-iming suap sia-sia. Bagaimanapun, jajaran Ditjen Pajak sudah lebih berintegritas dan profesional. Tinggal bagaimana upaya kontrol dan pengawasan ditingkatkan agar kabar buruk tak lagi datang. Kita sepakat, amat sepakat, dengan pernyataan Sri Mulyani bahwa pegawai pajak yang terlibat suap adalah pengkhianat. Dan pengkhianat mutlak dihukum berat, sangat berat. Anda juga terus kami nantikan teleponnya di 0215839900 selepas jeda. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Pengkhianat di Direktorat Jenderal Pajak, Bang Usman, kalau tadi Bang Usman sudah katakan ada sekian kasus yang sebenarnya jumlahnya sudah makin sedikit. Iya. Tapi kan ini kalau didengar, walaupun belum ditetapkan tersangka oleh KPK, diduga adalah oknum pejabat yang strategis, Bang. Betul. Ini pertanyaannya adalah apakah memang sistem pengawasan internal itu harus diperbaiki lagi, atau memang yang tadi Bang Usman katakan bahwa ya namanya manusia kalau memang sudah tamak ya dia akan terus cari celah. Bagaimana, Bang? Iya, kalau kita lihat ini kan ketemunya orang ini, tersangka ini atau calon tersangka gitu kan, karena belum ditangkap oleh KPK. Belum. Ini juga antara lain berkat kerjasama dengan Irjen. Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal kan yang mengawasi kementerian kan Irjen. Ini berkat kerjasama juga begitu kan. Artinya apa? Kita tidak boleh juga mengatakan bahwa tidak ada pengawasan sama sekali. Ya. Bahwa pengawasannya perlu diperbaiki, saya kira ya. Tetapi kita tidak boleh menghakimi bahwa tidak ada pengawasan sama sekali. Karena itu tadi buktinya tadi kan itu ada kerjasama antara KPK dengan Irjen bahkan dengan Kemenkeu sendiri begitu. Nah karena itu kita mengatakan bahwa di editorial ini sebetulnya kabar baik, tapi sekaligus kabar buruk begitu. Ya kabar baik bisa, ya ini karena ketahuan kan begitu kabar baik berarti kan. Yang kalau tidak ketahuan bahwa kabar buruk, tapi kabar buruk juga dia karena ternyata masih ada pengkhianat. Ini kan pengkhianat bahasanya Ibu Menkeu. Betul. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani begitu ya. Ada pengkhianat ya. Kenapa pengkhianat? Karena remunerasinya sudah besar. Konsep integritas di Kemenkeu itu betul-betul dijunjung tinggi begitu kan.
dan dalam waktu yang cukup lama tidak ada kejadian, tiba-tiba dia melakukan ini, maka memang pas sekali kalau disebut pengkhianat begitu. Tetapi kalau pertanyaannya apakah pengawasan perlu diperbaiki, saya kira ya harus ditingkatkan kan. Ada tidak ada kasus ya tetap harus ditingkatkan. Karena pengawasan. seingat saya begini Bang Usman, dulu waktu kasus besar Gayus Tambunan, itu akhirnya sistem di Kemenkeu dibuat bahwa kalau sampai ada kejadian kasus korupsi diduga, maka yang bertanggung jawab itu bukan hanya atasan, tapi juga teman-teman satu unit. Karena diasumsikan bahwa ketika seseorang bertindak, tidak mungkin teman satu unitnya tidak tahu, tidak mungkin atasan tidak tahu, dan juga bawahannya. Nah ini berarti sistemnya yang masih harus diperbaiki Bang? Ya, jadi setelah kasus Gayus maka muncullah Perpres tahun 2015 yang intinya meningkatkan remunerasi, insentif. Karena diduga gajinya kurang begitu ya? Bisa seperti pada itu. waktu itu. Ya, karena Gayus sendiri kan levelnya sebetulnya di bawah dia, orang lapangan kan begitu. Kalau yang kasus ini diduga ini pejabat, salah satu direktur kan gitu kan. Nah, jadi mungkin Kemenko melakukan tindakan itu tapi sifatnya kan administratif. Ya, tapi kalau dia tidak terlibat dalam arti menerima misalnya kan tidak bisa juga. Kalau dalam konsep korupsi, dalam kasus hukum kan ya kalau dia tidak memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, itu ya paling dihukum karena kelalaian, katakanlah seperti itu. Membiarkan misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa diambil tindakan hukum juga, tetapi itu adalah sebuah langkah yang baik, sebuah antisipasi yang bagus kalau ada yang melakukan satu itu ya di unit itu akan diperiksa sejauh mana keterlibatannya kan begitu. Baik, Bang Usman kita mau coba bertanya juga Bang, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan analis pajak DDTC atau pengamat pajak Darussalam. Pak Darussalam selamat pagi. Selamat pagi. Pak Darussalam, ini berita buruk, tapi kita juga melihat sisi positif bahwa sudah ketahuan dan kemudian ini adalah langkah untuk memperbaiki sistem. Tapi pertanyaan saya begini Pak Darussalam, diduga kan ini melibatkan oknum yang kita baca itu direktur katanya di Ditjen Pajak, tapi juga melibatkan Kanwil kalau tidak salah dan juga konsultan pajak. Dan ini kalau menurut Menteri Keuangan didapat juga dari laporan masyarakat. Sebetulnya apakah memang pengawasan itu sudah cukup ketat dalam rangka pembayaran pajak atau memang masih banyak celah-celah seperti ini Pak Darussalam? Bagaimana Pak? Oke, terima kasih ya sebelumnya. Kebetulan saya sangat mengikuti hal-hal yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kasus-kasus seperti ini, dan saya sudah sejak zaman Gayus ya, saya sering dimintain analisis, komentar terkait dengan 1-2 kasus ya, saya bilang 1-2 kasus di Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kasus-kasus penyimpangan seperti ini ya, gitu ya. Jadi dari pengamatan saya, yang terpenting bagi saya begini ya, sejak dari zamannya Gayus, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak itu sudah melakukan reformasi ya, bagaimana membenahi sistem agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan dan agar pihak-pihak yang tidak berintegritas itu tidak diberikan tempat di Direktorat Jenderal Pajak. Dan puncaknya tahun 2018 ya, itu ada reformasi yang menyeluruh terkait dengan reformasi di dalamnya masalah sumber daya manusia ya, reformasi terkait dengan data dan informasi, reformasi terkait dengan peraturan ketentuan perpajakan yang ingin menciptakan. Mohon maaf Pak, ini waktu kita tidak banyak Pak. Boleh Kak kami diberitahu menurut pengamatan Anda celahnya ada di mana Pak dalam kasus ini Pak? Apakah memang pengawasan dari atasan oknum yang diduga direktur ini lemah atau memang ini kejahatan yang dilakukan bersama-sama atau seperti apa Pak Darussalam? Bukan. Saya ingin bilang secara sistem di Direktorat Jenderal Pajak, makanya saya cerita sejak zaman Gayus dan reformasi itu sudah menutup semua celah-celah yang ada ya. Sudah melibatkan bagaimana partisipasi masyarakat dengan whistleblowing-nya ya, dengan menciptakan ketentuan-ketentuan pajak yang sifatnya partisipatif, sehingga jangan sampai ada ketentuan perpajakan yang multi interpretasi yang
menjebatkan jadi dispute gitu loh kan ya. Nah, ketika terjadi dispute ini kan orang bisa masuk kan ya dengan tidak adanya kepastian hukum. Itu semua celah-celah sudah diupayakan untuk ditutup gitu. Nah, andai kata ada 1-2 kasus, menurut saya itu bukan karena Direktorat Jenderal Pajaknya tidak menutup celah, bahkan telah mereformasi semuanya. Itu terkait dengan pihak-pihak masing-masing pihak, dan itu 1-2 kasus menurut saya. Jadi menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa sistemnya DJP itu lemah dan sebagainya, tapi itu tergantung ke manusianya lagi, menurut saya seperti itu. Pak Darussalam, ini kan diduga tokoh penting ini Pak yang diduga korupsi. Apakah memang dia bergerak tidak dengan pengawasan atasannya atau seperti apa Pak? Kok karena diduga ini kan bukan hanya melibatkan satu wajib pajak Pak yang diduga dimintai atau berkolusi untuk mengubah besaran pajak yang harus dibayar. Bagaimana Pak Darussalam? Ya, jadi menurut pandangan saya, dengan reformasi yang telah dilakukan DJP sedemikian bagusnya, apabila terjadi penyimpangan itu menurut saya itu ke pihaknya ke orang yang melakukannya gitu, yang menyimpang seperti itu gitu loh. Ya, menurut saya seperti itu. Baik. Kita harapkan ini menjadi perbaikan di waktu berikutnya Pak Darussalam. Terima kasih Pak sudah membantu kami pagi ini. Selamat pagi. Dan pemirsa, kita akan jeda dahulu karena kita harus mengikuti headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan Bang Usman. Kita coba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan kasus ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Budianto di Bekasi, Jawa Barat. Pak Budianto, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Budianto. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak pengkhianat di Direktorat Jenderal Pajak ini, Pak Budianto? Silakan Pak. Ya, sebenarnya sih di Dirjen Pajak itu ya secara umum sudah bagus, sudah baik. Mungkin ada juga beberapa oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan ini, ya kalau saya melihat dari sisi peraturan perpajakannya. Peraturan perpajakan itu kan masih banyak yang tumpang tindih. Misalkan dari undang-undang, turun ke peraturan pemerintah ada SE, ada PMK dan sebagainya. Itu antara dari hulunya peraturan itu sampai turun ke bawah itu banyak yang bertentangan satu sama lain. Kita lihat aja lah dalam Undang-Undang PPN, tentunya secara teoritis saya nggak bisa jabarkan di sini karena mengingat waktu. Pertama, jadi yang harus diperbaiki itu adalah kesempatan dari sisi undang-undang. Saya tidak melihat dari pengawasannya. Dari sisi undang-undangnya itu harus reformasi benar-benar di perpajakan. Jadi antara undang-undang satu sampai turunan-turunannya itu tidak ada yang bertentangan. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga kita harus berani belajar dari direktorat lain. Bapak coba perhatikan Pak ya, kalau ngurus restitusi ya di Dirjen Pajak dulu tuh bisa 3-4 bulan kelar, sekarang bisa setahun Pak. Nah kalau kita mau belajar dari Dirjen Bea Cukai itu dulu setahunan Pak, setahun lebih bisa. Tapi sekarang mereka kenapa bisa 2 bulan malahan bisa. Nah itu juga harus istilahnya introspeksi. Jadi saya melihat pertama 2 hal itu Pak. Jadi kalau masalah pengawasan dan lain-lain itu terserah Irjen lah. Tetapi di dalam peraturannya sendiri jangan sampai ada tumpang tindih yang membuat wajib pajak ini menjadi kabur pemahamannya dan celah-celah itulah yang dimanfaatkan. Dan kalau boleh saya usulkan, ke depannya itu adalah single tarif aja lah Pak. Jadi orang nggak usah, wah ini harus. Udah single tarif, PPN 3%. Udah pokok 3% bayar kelar. PPH bayar 7% kelar. Nggak usah dilihat lagi. Wah, jadi tidak bisa berubah-ubah besarannya begitu, fix aja begitu ya Pak Budianto ya? Betul. Jadi orang juga antara wajib pajak sama Dirjen Pajak juga persepsinya sama, dan itu pun akan menjadi efisiensi bagi Dirjen Pajak sendiri, nggak perlu terlalu banyak periksa dan sebagainya. Itu aja sih Pak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Budianto untuk usulan konkretnya dari Bekasi, Jawa Barat. Di belakang Pak Budianto ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang, singkat padat silakan pendapat Anda.
kita pantas mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan unit kepatutan internal Kementerian Keuangan yang saat ini sedang mengusut adanya dugaan suap atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan penurunan nilai pajak terhadap wajib pajak. Nah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sekarang ini kan sudah bekerja bersusah payah untuk mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. Ibaratnya Mas, sampai pulsa telepon saja harus dikenakan pajak. Nah, tapi kok ini malah ada orang dalam sendiri, yaitu pejabat pajak, untuk menyelewengkannya. Nah, kemudian Mas, perlu kita pahami bersama bahwa akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan merosot. Selain itu, penerimaan pajak juga minus. Bahkan nilainya di luar ekspektasi dari pemerintah. Baik. Nah, untuk itu Mas, kami mendukung Kementerian Keuangan segera mencopot atau memecat dengan tidak hormat oknum pejabat Dirjen Pajak tersebut. Kemudian, di sisi lain, kami juga mendukung KPK untuk mengusut secara tuntas kasus tersebut dan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya agar memberikan efek menakutkan maupun efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Kita harus jeda lagi, Bang Usman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, tadi ada usulan yang konkret dari Pak Budianto, mengatakan kelihatannya beliau tahu persis dalam-dalamnya dari pajak dan bea cukai harus ada evaluasi internal. Tadi Pak Bambang juga mengatakan harus dihukum yang menjerakan. Ini kalau kemudian benar-benar terbukti. Bagaimana Bang? Ya, saya kira usulan itu baik sekali. Ya, soal tadi undang-undang kita harus periksa karena itu ada undang-undang Omnibus Law. Itu kan sebetulnya sapu jagat untuk melihat atau mengharmonisasi semua undang-undang. Termasuk pajak ini? Ya, mestinya seperti itu ya, karena kan Omnibus Law terkait dengan ekonomi sekali begitu loh. Ya, pajak bagian dari ekonomi. Ya, saya kira soal restitusi tadi ya maunya memang dipercepat, itu kan pengembalian kelebihan pajak. Betul. Tapi ada syarat-syaratnya juga, ya kalau mau dipercepat ya penuhi syarat-syaratnya itu, saya kira seperti itu gitu kan. Nah, kalau dihukum seberat-beratnya ya Gayus itu 30 tahun dihukum. Masih di penjara sampai saat ini. Masih di penjara sampai sekarang, memang beberapa kasus, ada 4 kasus. Ya kemudian juga bahkan yang terakhir bea cukai, ya setelah kasus Dirjen Pajak namanya Heru Sulastiono itu bahkan disita asetnya, kekayaannya oleh untuk kepentingan negara. Nah itu hukuman yang seberat-beratnya seperti itu begitu loh. Kita sendiri tidak setuju ya dengan sekarang lagi ramai hukuman mati buat koruptor, tidak ada kaitannya dengan penjeraan orang melakukan kejahatan. Kalau ada yang bertanya begini Bang, kalau begitu apakah sekarang sistem perpajakan kita aman? Apakah kita ya sudah kita tunda dulu saja bayar pajak karena sistem penarikannya masih ada malingnya nih? Ini kan kasuistis ya, jadi kita tidak boleh juga kemudian menganggap ini sebagai sebuah momok. Ya ini ditindak begitu kan? Ditindak artinya uangnya itu mestinya aman. Pajak-pajak yang sudah ditarik itu akan juga dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Kalau yang persoalan itu kalau tidak ketahuan, tidak ditindak, maksud atau saya ditutup-tutupi begitu ya? Ditutup-tutupi atau tidak ditindak begitu kan? Seperti yang lalu-lalu barangkali banyak juga yang bocor begitu. Nah, ini kan tingkat kepercayaan masyarakat lumayan tinggi sekarang dengan adanya reformasi perpajakan yang tadi disampaikan Pak Darussalam. Pada dasarnya itu memang cuma ya itu tadi kan faktornya banyak ini, tadi ada undang-undang, ada restitusi, ada pengawasan misalnya, mungkin ada sistem tadi, kemudian juga bahkan sampai yang sangat teknis sistem IT-nya seperti apa, kemudian juga ada godaan dari pembayar pajak juga kan suka menggoda ini. Tidak kan bisa dihilangkan tatap muka ya Bang? Kalau memang ya makanya itu tadi saya sampaikan IT tadi itu, IT tadi itu begitu kan. Kalau laporan pajak sudah online sekarang. Iya mestinya seperti itu. Ya tapi kan ya namanya orang greedy begitu kan, serakah, rakus begitu, dia selalu mencari celah dan bisa saja kalau dia mau, walaupun sudah ada IT tetap kok kasus-kasus korupsi itu kan banyak yang seperti itu. Nggak transfer, dia langsung uang cash. Makanya barang buktinya
berkoper-koper duit, biasanya seperti itu. Pelajaran untuk para petugas pajak, Bang, untuk kemudian dan juga Kementerian Keuangan atau kementerian yang lain dari kejadian ini apa, Bang? Iya, saya kira tidak ada jalan lain kalau tadi kita sampaikan ada di faktor manusia ya, bagaimana meningkatkan integritas itu. Karena godaannya tuh petugas pajak gede banget. Besar sekali. Besar sekali. Iya. Kalau tidak punya integritas, ya itu kejadiannya, tergoda. Ini perusahaan-perusahaan juga banyak yang menggoda itu. Betul. Dia mau bayar pajaknya tidak seperti seharusnya, dia goda. Udahlah nanti selisihnya kita bagi dua. Cincai begitu ya. Cincai begitu. Nah, jadi kuncinya memang ada di integritas, selain juga faktor-faktor lain, pengawasan, undang-undang, sistem, dan lain-lain begitu. Semoga tidak ada lagi pengkhianat di Ditjen Pajak ataupun di tempat lain. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, kita sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pegawai pajak yang terlibat suap adalah pengkhianat dan pengkhianat mutlak dihukum berat. Saya Leonard Samosi, terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV,